apa? Ini tuh kan sepeda aku jatuh, rusak ini. Udah, kamu gak usah main kesini lagi. Maafin ya. Makanya minta sama mama kamu. Dasar. Bang, beli bang, galonnya. Oh iya Bu, satu aja Bu. Iya. Bang, Bu Bu. Dona sering kesini nggak sih ke warung? Oh si Bu Dona, sering dia mah. sering. Ngutang doang kerjaannya. Ya ampun, sering utang. Ngutang doang dia mah. Nggak pernah bayar. Ya elah kalau ditagih marah-marah. Padahal Tahu lah orang utang gimana. Iya, padahal sama saya juga banyak utang loh bang. Masa? Iya, sampai sekarang belum bayar-bayar. Dia Emang tuh utang. dia utang-utang. Terus dia kalau kesini gitu suka bayar lunas atau masih utang gitu? Dia kadang bayarnya sekali, ngutangnya 3 kali. Ntar ditagih marah-marah. Oh gitu bang, berarti padahal dia yang sering ngutang ya. Tapi saya dibilang sering ngutang. Itu gimana sih Bu Dona? Saya juga sebenarnya nggak percaya sih. Iya. Emang dia sering ngomongin ibu sih, cuman saya nggak percaya sih. Ya terus kalau misalkan kayak begitu saya suka difitnah-fitnah sama dia Bu. Jadi kalau misalkan itu sebenarnya dia yang suka ngutang, bukannya saya. Ya udah Bu, ntar galonnya saya anterin. Iya, ya udah bang. Ya udah ntar ambil aja kembaliannya ya. Ya. Ini udah nih bang. Ntar Ambil aja. saya anterin. Oh dianterin ya udah. Kembaliannya bawa aja ya bang. Ya. Ya makasih bang. Ibu, dari mana Bu? Bang, tadi Bu Sinta kesini ya? Iya, beli galon. Tadi yang ngomongin saya sama Bu Sinta, ngomongin apaan sih? Ngomongin ibu tukang utang. Ih, Utang ke tetangga bener-bener nggak pernah ya. bayar, ke warung utang terus. Ih, bener-bener Bu Sinta ya. Keterlaluan banget. Awas bener Bu Sinta, ntar salah labrak dah, bener Lu dah. ngapain di sini? Mau beli sabun. Gak jadi dah, kagak dah. Lah emang apa? Ya abis abang sih ngomongin saya sama Bu Sinta. Dasar Tukang nggak punya utang. duit lu emang tukang utang. Sini Mas Bobi. Iya Pak Rio. Kenapa kok didorong motornya? Tahu nih Mas Bobi ini, kok tiba-tiba langsung mati begini nih, bingung nih. Tiba-tiba mati atau dari nyala terus mati? Pokoknya dari pas nyala mati aja gitu. Kenapa ya? Makanya bingung. Saya juga. Bentar. Udah coba di ini belum? Udah. Pakai manual diselah udah? Udah, apa sih pakai karena mesinnya apa bensinnya ya? Ada dua kemungkinan. Biasanya kalau nggak bensin, kalau pas di starter nggak nyala, biasanya akinya lemah biasanya. Oh, gitu ya Mas Bobi ya. Tapi kalau bensin mah masih lumayan ya harusnya ya. Iya sih, masih oke sih, coba. Coba kita standarin ini deh. Siap, oke. Coba. Apa ya Mas Bobi, kira-kira ya? Tahu nih saya juga. Biasanya sih. Coba diselah ya. Dua. Nah, terus. Dua lagi. Nah. Itu lagi. Nah, tuh. Oke Mas Bobi. Nyala berarti. Bisa, apa itu? Bisa kan akinya. Oh, akinya Soalnya di ya. starter lewat sini. Apa namanya nih? Iya, apa? Stop Starter lah, kontaknya. ya. Nah, jadi lupa lagi tuh. Soalnya dari stop kontaknya nggak nyala. Berarti ini akinya lemah, tapi pas diselah Iya. langsung nyala. Oh, Berarti gitu. bensinnya masih ada. Oh, iya. Bukan di bensin, iya. tapi di stop kontaknya. Oke, Ke bengkel aja. Iya. Bilang aja mau ganti aki gitu aja. Siap. Atau nggak di jumper boleh kalau Boleh. masih bisa. Iya, Ya. oke deh. Sip. Mas, makasih banget Mas ya. Nggak apa-apa Pak Rio, kan sama tetangga harus saling tolong menolong ya. Iya, benar.
Oke Bos Yobi, nanti saya mau pamit dulu Bang ya. Ya. Malam ada orderan. Ada orderan. Oh, lumayan nih. Jangan lupa ke bengkel ganti Siap, aki. oke. Jangan pakai Nini, gantinya pakai aki yang bagus yang bener yang Iya, baik. ya. Ayo, Yobi. Oke, makasih Bos Yobi ya. Oke, sama-sama. Oke, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba. Wih, mantap. Hati-hati. Yo. Nah, sekarang jemput Pak Ustadz nih. Mobil udah kinclong. Jadi itu. Assalamualaikum Bob. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Aduh, sorry. Udah lama loh. Baru sih, cuman nggak biasa-biasanya gitu. Pak Ustadz biasanya udah duluan di depan, langsung nyebrang ke sini. Habis ngapain? Sorry. Aduh, gua kan punya bini Bob. Oh iya, jadi? Ya gak lah, gua habis nonton. Oh iya, Habis nonton bareng sama bini, gak terasa, gak taunya ente udah nyampe, baru ngeliat nih, astagfirullahaladzim, ente di depan. Nih megang agenda kita Oh kemana? iya, agenda ya. Agenda hari ini biasa Ustadz ngisiin tausiah di ta'lim aja. Ya udah kita berangkat. Siap nih kalau gitu. Lu siap? Ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat? Lebih? Bagus. Oke. Oke, kira mau kasih kecap lagi? Enggak. Ikan sepat ini kecapin. Waalaikumsalam. Waduh. Ustadz, Ya Bob. tadi Pak Ustadz dari mulai Bobi jemput sampai sekarang ngeliat kan kalau Ani itu senyum-senyum dulu dari tadi. Nah itu kenapa ente? Udah mulai agak sedikit miring. Enggak dong. Kenapa? Ani senyum-senyum karena Ani lagi seneng banget nih Pak Ustadz. Nah itu dia. Jadi tadi sebelum Ani menjemput Pak Ustadz nih, Ani lagi ngelap-ngelapin mobil kan tuh. Nah, terus tiba-tiba ada tetangga Ani nih Pak Ustadz, namanya Pak Rio. Oke. Gitu. Udah gitu dia tuh motornya mogok gitu Pak Ustadz. Yang mogok Pak Rio. Motornya. Oh, motornya. Iya. Oke. Udah gitu, kalau Pak Rionya mogok, nggak makan dong ya. Habis kayak gitu, Ane tanya, kenapa nih motor? Katanya nggak bisa di starter gitu kan. Terus Ane bantu aja, Ane cek, taunya bensinnya masih banyak. Ternyata stop kontak motornya tuh yang udah lemah akinya. Oh bermasalah tuh kabel. Bermasalah. Akhirnya mobilnya bisa nyala lagi. Motornya apa mobil? Motor. Nah, habis kayak gitu, Ane di jalan tuh mikir aja, ya Allah, ternyata tolong-menolong itu, ya ini kebahagiaan itu ini Pak Ustadz ya. Betul. Apalagi ketika orang yang kita tolong tuh merasa tertolong gitu di saat yang paling membutuhkan gitu kan. Jadi aduh seneng banget nih Pak Ustadz. Memang tapi kalau misalkan tolong-menolong itu harus sudah saya rasa ikhlas atau sebetulnya hanya tolong-menolong biasa aja sebetulnya itu udah ada pahalanya atau gimana tuh Pak Ustadz? Iya. Kan tolong-menolong itu sesuatu yang sangat dianjurkan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Senantiasa kita menolong saudara-saudara kita, menolong orang lain, menolong siapapun, selama koridornya adalah dalam kebaikan dan ketakwaan. Artinya bukan tolong-menolong dalam kemaksiatan, dalam kejahatan. Bob, tolong dong Bob, pinjemin duit buat apa? Buat masang slot. Nah, jangan ditolong. Jangan ditolong itu ya. Nah, kalau hal-hal yang sifatnya maksiat, dosa, maka tidak ada cerita tolong-menolong. Tolong-menolong itu dalam kebaikan. Nah, artinya saat kita menolong, yang bahagia itu sebetulnya bukan cuma yang ditolong, tapi kita Bob. Kenapa? Karena kita bisa menjadi jalan orang buat apa? Selamat, aman, bahagia. Dan kebahagiaan tertinggi orang beriman itu adalah melihat kebahagiaan saudaranya. Subhanallah, bener banget tuh Pak Ustadz. Iya. Bener. Itu kebahagiaan orang beriman tuh begitu. Bahagia lihat saudaranya bahagia, senang lihat saudaranya senang.
dan ikut bersedih berduka ketika melihat saudaranya dalam keadaan sedih, dalam keadaan duka. Benar. Bukan sebaliknya Pak Ustadz. Bukan ya? sebaliknya. Susah melihat Makanya, orang seneng-seneng. pada saat ente merasa bahagia membantu orang, di situ sebetulnya ada titik tertinggi keimanan ente, Bong. Masya Allah. Karena ente ngerasa tidak rugi. Iya. Ibaratnya nih, Benar. kita nolong kadang orang yang kita nggak kenal. Apa sih untungnya nolong orang yang nggak kita kenal? Mau dapat balasan pertolongan orang nggak kenal. Milih-milih gitu istilahnya. Misalnya Pak orang kecelakaan, orang jatuh, kita nggak kenal. Terus kita bilang apa? Gue nggak kenal ini, ngapain gue tolong? Nah, tapi kita tolong. Kenapa? Karena ternyata saat dia selamat, dia bahagia, di sini ada kebahagiaan. Dan itu sesuatu yang sangat mulia dan istimewa bagi seorang mukmin. Itu ya Pak Ustadz ya. Lihat Nyak Zam. Wih, keren. Pinjam dong, Roni. Ajarin aku main sepeda. Ya udah nih, aku ajarin sini. Yuk sini, naik ke sini. Ayo dulu, aku pegangin. Ayo, bisa nggak? Belok. Bentar, belok. Ayo. Nah, udah nih. Wah, sepeda kamu ringan banget. Aku senang bisa mencobanya. Iya, ada si Doni tuh. Biarin aja, paling dia ikutan main. Aku cobain dong sepedanya. Udah nih. Udah, kasih aja udah. Nih. Ya. Ayo sini kelirin kamu ya. Jadi, gantian dong. Bentar. Sini gantian, itu sepeda gue. Baru juga bentar. Dodi, gantian dong. Ntar dulu ngapa? Ini. Nah, tuh, kan sepeda aku jatuh. Rusak ini. Udah, kamu gak usah main kesini lagi. Maafin ya. Makanya minta sama mama kamu. Udah. Roni, nggak boleh gitu sama Dodi. Mendingan kamu minta maaf aja. Udah, biarin dia yang salah. Udah, naik aja. Rusak nih. Aku bilang mama aku. Aku bilang mama aku. Biarin lu yang salah. Roni, kasihan tahu si Dodi. Orang yang nggak punya sepeda nggak boleh digituin. Iya nih, aku jadi menyesal. Yaudah, yuk kita samperin. Udah, yuk. 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 Ya Allah, kena apa nak? Kau pulang-pulang habis main langsung nangis-nangis begitu? Tadi jatuh, Bu. Jatuh di mana? Kok main-main nangis? Tadi main sepeda Roni, terus Roni marah, terus aku didorong. Duh, bener-bener ya. Tadi aku juga dikatain miskin, Bu. Ya Allah. Emak sama anak sama aja. Ntar mama marahin. Kamu masuk aja dulu. Lihat aja nanti. Diomelin sama mama ntar. Udah. HP udah. Gak ada yang lagi yang ketinggalan kali ya? Alhamdulillah, udah rapi semua. Sita! Sini! Oh, ada apa Ibu Dona? Itu gara-gara anak kamu, anak saya jatuh dari sepeda. Lah, mana anaknya? Anak kamu juga bilangin kita miskin. Lah,
Anaknya kemana? Jangan asal nuduh kamu. Selama ini juga saya diem. Ternyata kamu juga ngebilangin ke semua orang kalau saya punya utang. Saya nggak terima seperti ini. Lah emang bener, kamu tengah-tengah sini pada bilang kamu utang di mana-mana, belum pada bayar. Gimana sih Bu Sinta? Jangan fitnah juga sembarangan dong ke anak saya. Dodi! 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 Ya, masuk. Dodi, kamu kok kesini? Iya, Dodi. Aku minta maaf ya soal yang tadi ya. Ya, aku juga salah kok tadi. Aku juga minta maaf ya. Ya. Emak aku juga ke rumah kamu loh. Hah? Nanti? Jangan-jangan bisa salah paham. Yaudah, kita ke sana yuk. Yuk, yaudah yuk. Yuk. Dasar OKB, orang kaya baru jadi orang kaya. Kenapa tuh ibu-ibu tuh? Lah, saya memang orang kaya. Ibu tuh yang nggak punya attitude. Bu Sinta tega ya? Ya kenapa? Bilang juga saya orang miskin. Kata siapa? Saya juga bilangnya nggak begitu, Bu. Ibu fitnah sama Saya saya. terima, tau nggak selama ini dibilangin seperti itu. Iya, tapi jangan begitu dong, Bu. Mana buktinya? Ibu jangan fitnah melulu ke saya. Bu, Nah, iya Bu Sinta. Kok? Tega banget. Bu bilangin, Bu, mana Semua buktinya, orang kalau saya Bu? punya utang di mana-mana. Emang Nggak bilangin saya miskin. Sebentar. Ini mah rumah orang depan rumah. Ini wasit baru aja datang. Jangan pada mulai, ngapain sih? Ini loh Pak Ini Ustadz, dia bebuyutan nih. fitnah sama anak saya Pak Ustadz. Kok kenapa berantem sama dia jenggut-jenggutan? Nah itu Pak Ustadz, anaknya ngejatuhin anak saya sampai jatuh dari sepeda. Gara-gara dia udah gitu, Bu Sinta suka ngebilangin saya diam-diam di belakang kalau saya tuh Mana punya utang di buktinya? mana-mana. Dan ngebilangin katanya saya orang miskin. Ya mana buktinya Pak Ustadz, Oh, dia juga nih. fitnah ke saya Ini Pak ada Ustadz. dua nih, saya mau klarifikasi. Yang pertama nih, Empok, urusan anak biar rapi di anak. Jangan sampai orang tua ikut-ikutan. Anak bercanda, anak kemudian jahil, iseng. Itu mah sehari, sejam, kelar. Tapi kalau berantem kayak begini coba tetangga nih. Kan bikin malu aja udah pada tua-tua juga. Masih aja berantem. Keganggu juga Satya. Belum Iya tuh tetangga main pada... dateng main marah-marah, nggak ada buktinya. Nah, ini lagi nih Nggak Empok jelas. nih. Empok bener nggak ngomongin dia di belakang? Ya mana buktinya kalau emang saya ngomongin? Jangan Mana ada sampai- buktinya? Jangan fitnah. Jangan Lagian bikin situ fitnah. Ibu Dona yang sering katanya banyak sama orang-orang sini punya banyak utang. Sama saya aja belum bayar utang. Ini lebar kemana-mana. Dari urusan anak jadi ke urusan utang. Aduh. Pok, udah gini aja nih Pok ya. Biar enak, biar jelas, jangan saling tuduh. Ini kan emak-emaknya belum ngerti nih kejadian sesungguhnya. Mana bocilnya mana? Nah. Tuh anak mana? Anak-anaknya Mana mana? Ini sambil sini pinggir-pinggir Nah, ya. kita minggir dah, Sambil panggil tuh kalau anak. mobil lewat. Aduh, Dodi, buat nih kalau tetangga Roni, berantem mana begini ya mulu. Roni ya? Oh ini dia nih anaknya nih. nih anak saya Pak Ustadz nih. Tadi dijatuhin tuh. Sama Mana anaknya dia tuh, buktinya? anaknya Bu Sinta tuh. Nih. Anak Anak saya ibu nggak yang mau. mana? Dia sampai nangis tadi. Anak saya Pak Ustadz. Masa anakku Nggak dijatuhin, mungkin, Bu, anak dikatain saya miskin seperti lagi. itu, Bu, Bu. dengerin Jangan dulu nih, asal Bu. nuduh dong Bu, anak saya nggak mungkin dia Tunggu ngomong seperti dulu, Bu. itu. Tahan dulu, Ibu-ibu tahan dulu. masih pada berantem, nih anak udah pada rapi main. Tapi sebelumnya saya mau tanya, Tong, ente bener jatuhin nih temen? Iya, tapi saya udah minta maaf. Emang apa ente Kan jatuhin? Pak Ustadz dia udah minta Dia maaf. mainnya lama terus. Pakai sepeda ente? Iya, Oh, terus ente rebut? iya, Jatuh nih? iya. Ente minjem kelamaan, kenapa? Main saya Pak Ustadz, Terus? udah nggak punya sepeda. Oh ya Allah. Dipinjem kelamaan tidak terima. Udah. Nih kan ente berdua nih teman main yang akur, yang damai ya. Cakep. Tuh, lihat anak-anak mau udah beres urusan. Udah main bareng Selesai, lagi. udah main bareng lagi. Ini kenapa emaknya jadi ikut bikin ring di jalanan? Tahu. Aduh. Saya juga nggak bisa diterima soalnya saya difitnah terus Pak Ustadz. Udah, jangan pada suka fitnah-fitnah. Iya udah gitu anak saya dikatain sama anaknya Bu Sinta. Katanya anak miskin katanya. Ya Allah. Coba Pak Ustadz gimana Buktinya coba? mana? Jangan asal nuduh juga dong. Yang penting mah ini anak-anaknya udah pada saling memaafkan ya gitu ya Pak Ustadz ya. Ini ibu-ibunya juga malukan tetangga juga bukan? Udahlah. Fitnah tuh kejam, fitness ke gym. Mending pada ke gym berdua tuh. sehat. Biar pada sehat Otot musim lagi. pandemi. Sakit, Ustaz. Iya. Udah sekarang begini dah.
nih anak udah pada akur. Jangan sampai tetangga nih emak-emaknya nggak pada akur. Makanya. Biar kata ibadah bagus, nyakitin tetangga, kagak bakalan masuk surga. Tuh. Kenapa? Sebab orang yang beriman itu salah satunya adalah menghormati, memuliakan tetangganya. Masya Allah. Nah, udah deh saling minta maaf. Ya. Maaf, Pak. Iya, minta maaf. Susah. Kan namanya juga tetangga. Biar pada senyum. Biar Ayo. nggak tegang juga, Pak Ustadz, ya? Iya, jangan tegang. Ayo. Ini udah pada minta maaf udah. Ayo. Ibunya. Mak-maknya nih sekarang nih. Mamanya sekarang. Iya. Anak-anaknya udah tinggal ibu. Minta maaf ya, Bu. Sinta. Iya juga minta maaf ya. Minta maaf, Adek. Udah jangan pada saling saling celak ya. Pada saling celah. Iya, Pak Ustadz. Ini mungkin Pak Ustadz untuk menghindari omongan-omongan miring kan ini bilang ibu ini fitnah, Ya. bilang ibu ini fitnah. Bagusnya gimana nih Pak Ustadz? Nah, kalau dapat informasi di antara ibu-ibu soal apapun yang kedengeran, jangan langsung emosi, jangan langsung marah, tapi klarifikasi. Ibu ngedengar sesuatu, tanya langsung. Ibu ngedengar sesuatu, tanya langsung. Orang tetangga nggak kemana-mana. Bener. Ya udah ibu-ibu, kalau udah pada damai, udah pada akur, anaknya udah main lagi. Sekarang saya mau pamit jalan lanjut nih sama Bobi. Oke ya? Iya, Pak Ustadz. Dah, emang Pak nggak usah mampir, saya nggak usah. Ya, salam buat keluarga. Maaf. Makasih, Ibu Pak yang Ustadz mampir. ya. Pokoknya intinya mah gini Bu, beli somai di Pondok Indah. Cakep. Damai itu insya Allah indah dan Masya berkah. Allah. Bener nggak, Terima Ustadz? kasih, Kodam Jaya. Oke, terima kasih ya. Bu, Pak geser. Ustadz ya. Buka jalan dulu, buka jalan dulu ya. Bu Sinta, Mau saya lewat pamit dulu mobilnya. ya. Makasih ya. Sekali lagi maaf ya. Duh Pak Ustadz, kaget banget ya lihat ibu-ibu tuh pada ribut begitu. Ya kan, pada dorong-dorongan segala macam. Padahal itu kan tetangga ya Pak Ustadz ya. Baru tadi kita ngobrol sebelum jalan tuh tentang betapa nikmatnya tolong-menolong. Ya kan, apalagi kan orang terdekat kita itu kan tetangga kita sendiri gitu ya. Sampai bisa ribut seperti itu Pak Ustadz. Ada satu kisah, Bob. Hah? Bagaimana seseorang yang ibadahnya bagus nih perempuan. Luar biasa lah. Sholat wajibnya, sholat sunnahnya, sedekahnya. Betul. Tapi ternyata dia masuk ke dalam neraka. Ya Allah. Apa sebabnya? Lisannya senantiasa menyakiti tetangganya. Astagfirullah. Nah, jadi hati-hati. Orang beriman itu lisannya harus selamat. Jangan sampai menyakiti orang lain, apalagi tetangga sendiri. Betul. Kenapa demikian? Sebab tetangga itu punya kedudukan yang istimewa di dalam Islam. Sampai-sampai ketika malaikat Jibril itu datang senantiasa mengingatkan kepada Nabi tentang hak tetangga. Nabi sampai sempat berpikir jangan-jangan tetangga dapat warisan nih. Saking pentingnya menjaga hubungan, menjaga hak dengan tetangga. Nah, artinya perlu dan penting sekali kita menjaga hubungan dengan tetangga. Nah, kenapa tetangga perlu dijaga? Pada prinsipnya mereka memang bukan orang yang bisa jadi tidak satu nasab. Betul. Bukan abang, bukan kakak, bukan paman, bukan saudara, bukan siapa-siapa. Nggak ada tali itu lah Nggak ya. ada tali hubungan persaudaraan Betul. secara nasab, Betul. secara darah. Tapi pada saat ada sesuatu dengan kita, bisa jadi dia orang yang pertama kali peduli, nolong, tahu, dan memberikan informasi. Betul, Pak Ustadz. Nah, saudara kita memang ada, tapi karena jauh, kebakaran, nungguin dia, ya tinggal panci doang dah yang tersisa, ya kan? Iya. Rumahnya udah angus. Nah, siapa tuh yang bantu? Saudara yang paling dekat. Siapa? Tetangga. Baik dia muslim maupun dia non muslim, harus dijaga hubungan itu. Apalagi tetangga muslim. Betul. Nah, artinya Bob, kenapa tetangga itu begitu amat sangat penting? Karena dia orang yang paling tahu keadaan kita. Makanya ciri-ciri orang yang beriman itu adalah orang yang senantiasa memuliakan tetangganya. Nah, tetangga itu ukurannya kayak apa? Sekurang-kurangnya ya 40 kanan, kiri, depan, belakang. Tetangga tuh jatuhnya, Pak Ustadz. Nah, atau pada saat kita mendengar suara azan, nah azan itu di sekeliling mana yang terdengar, nah itu juga masuk barisan tetangga kita. Oke. Nah, ini bagus nih Pak Ustadz nih. Nah. Kadang apalagi kalau yang di perumahan nih Pak Ustadz ya. Nah, itu dia.
perumahan-perumahan kayak klaster begitu, kadang-kadang kan antara satu dengan yang lain, dengan tetangga itu kadang cuek gitu Pak Ustadz. Padahal Islam sendiri sudah mengatur, berkata Pak Ustadz tadi, untuk menjaga ketika terjadi sesuatu, tetanggalah yang pertama kali menolong kita. Betul. Artinya kalau sampai kita tidak jaga hubungan dengan tetangga, kalau ada apa-apa siapa yang nolong, siapa yang bantu. Benar. Itu pentingnya kita menjaga hubungan. Walaupun tinggal di komplek, jangan sampai kita kehilangan jiwa sosial. Itu, Bo. Ya, dan yang Bobi garis bawahi lagi adalah ternyata ketika kita tidak baik kepada tetangga, walaupun orang tersebut ahli ibadah, tetap saja bisa masuk ke dalam neraka karena tidak memuliakan tetangga. Barakallah Pak Ustaz. Itu kan orang yang beriman, percaya kepada hari akhir. Betul. Di antara cirinya adalah dia muliakan tetangganya. Amin, amin. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang yang senantiasa menjaga hubungan dengan tetangga. Baik Pak Ustadz ya. Nih, ngomong-ngomong nih, di depan pojok tuh udah mau nyampe kita ke ta'lim ini Pak Ustadz. Oke. Kayaknya sampai sini dulu. Kita ngobrol-ngobrolnya, mudah-mudahan banyak pembelajaran, banyak hikmah, khususnya untuk yang bertetangga semua nih. Pasti kan pemirsa semua bertetangga. Kalau begitu, terima kasih sekali lagi. Saya Bobi Maulana dan Saya Salsonet. sampai ketemu lagi di Ustadz On Road episode selanjutnya. Mudah-mudahan banyak hikmah, banyak pembelajarannya. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai sahabat RTV, yuk beralih ke siaran digital. Karena sebentar lagi semua siaran TV nasional akan beralih Dari mode analog ke mode digital. Kalau televisi rumah kamu masih analog, gunakan perangkat tambahan ya, seperti set-top box dan menggunakan antena UHF yang bisa digunakan di dalam ataupun di luar ruangan. Untuk televisi yang sudah bisa mendapatkan siaran digital, caranya mudah. Di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran, lalu pilih digital. Selanjutnya, masuk ke program scan otomatis untuk mencari siaran digital dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba pilih manual scan dan masukkan kode UHF stasiun televisi sesuai dengan kota masing-masing untuk melihat apa sinyal digital sudah ada di daerah kalian. Posisi dan arah antena juga berpengaruh loh dalam penerimaan sinyal digital. siaran TV digital ini gratis loh. Ayo beralih ke TV digital untuk tayangan yang lebih bersih dan juga jernih.